never known someone like you. Tangled in love, stuck by you. Found the clue. Don't forget to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maharani Nopianti dengan NIM C1B023124, asal kampus Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kinerja dan mengapa seringkali gagal. Manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Mengapa manajemen kinerja seringkali gagal? Manajemen kinerja bisa gagal karena beberapa faktor. Yang pertama, tujuan yang tidak jelas, tanpa sasaran yang spesifik dan terukur, sulit mengevaluasi hasil kerja. Yang kedua, komunikasi yang buruk, karyawan tidak hanya memahami harapan manajemen. Yang ketiga, kepemimpinan yang lemah, manajer tidak mampu membina, memberi umpan balik, atau menangani masalah kinerja. Yang keempat, tidak ada tindak lanjut, evaluasi hanya formalitas tanpa tindak lanjuti dengan pengembangan. Yang kelima, fokus hanya pada hasil bukan proses, mengabaikan faktor-faktor penyebab hasil buruk atau sistem, alat, dan pelatihan. Yang keenam, sistem penilaian yang tidak adil, bisa menimbulkan demotivasi, konflik, atau ketidakpercayaan. Pada materi ini saya akan memberikan contoh mengapa manajemen kinerja gagal pada perusahaan Lion Air. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan Lion Air. Lion Air adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia. Didirikan pada tahun 1999 oleh Rusdi Kirana. Perusahaan ini terkenal karena tarifnya yang murah atau low cost carrier, jangkauan domestik yang luas, volume penerbangan yang tinggi. Namun Lion Air juga dikenal karena sering menghadapi isu ketepatan waktu atau delay, keselamatan dan insiden teknis, pelayanan pelanggan, kinerja karyawan, pilot, teknisi, dan kru. Contoh kinerja Lion Air yang buruk atau beberapa kasus yang mencerminkan kegagalan manajemen kinerja di Lion Air. Kecelakaan JT610 2018, jatuhnya pesawat Boeing 737 yang menewaskan 189 orang. Meski penyebab utamanya teknis, namun ada faktor manajemen kinerja internal seperti kurangnya pelatihan pilot terhadap sistem baru, prosedur pelaporan dan inspeksi teknis tidak optimal, tekanan operasional tinggi terhadap pilot, masalah delay. Lion Air pernah tercatat sebagai maskapai dengan tingkat keterlambatan atau delay tertinggi, menandakan adanya masalah dalam manajemen operasional dan sumber daya manusia. Keluhan terhadap pelayanan konsumen, kurangnya pelatihan staf ground handling dan CS, mencerminkan tidak efektifnya manajemen performa. Yang keempat, implementasi manajemen kinerja di Lion Air. Lion Air sebenarnya memiliki sistem manajemen internal, namun implementasinya belum optimal. Beberapa hal yang seharusnya ada yaitu seperti penilaian rutin kinerja pilot dan teknisi, pelatihan berkelanjutan untuk staf dan kru, sistem reward dan punishment berdasarkan hasil evaluasi, pengawasan terhadap waktu kerja dan keluhan kru, feedback dari pelanggan sebagai indikator kualitas layanan. Namun dalam praktiknya, penilaian kinerja seringkali tidak dikaitkan langsung dengan pengambilan keputusan. Pelatihan hanya formalitas, bukan untuk peningkatan berkelanjutan. Fokus lebih kepada efisiensi biaya, bukan kualitas pelayanan atau keselamatan. Manajemen kinerja adalah elemen krusial dalam keberhasilan sebuah perusahaan. Dalam kasus Lion Air, kegagalan dalam menerapkan manajemen kinerja secara efektif telah berkontribusi pada buruknya reputasi pelayanan, masalah keselamatan, dan tingginya keluhan pelayanan. Tanpa perbaikan pada sistem evaluasi, pelatihan, dan budaya kerja,
Perusahaan seperti Lion Air akan terus menghadapi resiko besar, baik secara bisnis maupun reputasi. Maka dari itu pentingnya bagi perusahaan untuk menghubungkan penilaian kinerja dengan pengembangan, keselamatan, dan kepuasan pelanggan. Sekian penyampaian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.